Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus kalau sampai hari ini kita masih boleh diberikan anugerah kehidupan. Dan bahkan khususnya juga hari ini kita masih boleh menghampiri hadirat Tuhan melalui ibadah doa pada malam hari ini. Meskipun untuk kali ini ibadah doa hanya dilakukan secara online saja dan Bapak Ibu menikmati melakukan ibadah doa ini dari tempat masing-masing. Namun biarlah kita tetap melakukannya dengan penuh semangat dan dengan penuh kerinduan akan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita akan diberkati oleh Tuhan. Biarlah melalui pujian, melalui perenungan firman Tuhan, dan terlebih lagi melalui pokok-pokok doa syafaat yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Setiap kita, saya dan saudaraku semuanya boleh diberkati Tuhan. Sekali lagi mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan mari kita akan awali dengan sebuah pujian syukur betapa Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit bagi kita tersebut adalah Allah yang begitu baik, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan rahmat, pertolongan, penyertaan di dalam hidup kita. Bahkan di saat tersulit sekalipun, Dia tetap adalah Allah yang baik. Mari kita naikkan pujian syukur ini, saudaraku terkasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
hanya bagi Tuhan. Saudaraku, saya percaya saya dan saudaraku semuanya, setiap kita terus selalu merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu di awal ibadah doa pada malam hari ini, saya mengajak setiap kita untuk menaikkan syukur, berdoa bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, mari saya mengajak setiap kita untuk membuka suara, mengangkat suara bersama-sama, bersyukur akan kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik kehidupan kita pribadi, di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, anak-anak kita, bahkan juga kebaikan dan kasih setia Tuhan bagi rumah rohani kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Di dalam setiap program, setiap kegiatan, ibadah, persekutuan boleh berjalan dengan baik, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Bahkan di dalam musim pandemi yang masih harus terjadi, ada begitu banyak penyesuaian. Tapi kalau kegiatan di gereja tetap boleh berjalan dengan baik, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Saudaraku, mari saya mengajak setiap kita bersyukur untuk hal ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Allah yang begitu baik, seperti pujian yang baru saja kami lantunkan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau teramat baik. Di dalam kehidupan kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Di dalam hidup kami pribadi, keluarga kami, ekonomi kami, pekerjaan kami, studi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, di dalam setiap aspek kehidupan kami sungguh merasakan akan kebaikan Tuhan. Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, sandang, pangan, papan kami Kau cukupkan. Kau juga mencukupkan kebutuhan bagi kerohanian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan juga kami bersyukur kebaikan Tuhan juga bukan hanya kami alami secara pribadi saja, tetapi juga bagi rumah rohani kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kami bersyukur ketika di musim pandemi yang masih harus terjadi, tetapi kegiatan gereja tetap boleh berjalan dengan baik. Bahkan beberapa waktu belakangan ini ibadah boleh dilakukan dengan hybrid dan banyak jemaat Tuhan datang untuk mengikuti ibadah secara tatap muka langsung di gereja, baik di Semeru ataupun juga di Kasin. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika ada begitu banyak penyesuaian, terobosan-terobosan yang harus dipikirkan dan diambil untuk melakukan berbagai kegiatan ibadah dan juga pelayanan di gereja kami ini di musim pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan hikmat kepada kami semuanya, kepada para hamba Tuhan, kepada para majelis, kepada para pengurus, bahkan kepada aktivis dan jemaat, untuk tetap boleh dengan semangat, dengan sukacita melakukan penyesuaian demi penyesuaian di berbagai kegiatan gereja, dan semuanya itu adalah untuk kebangunan iman dan rohani kami. Karenanya Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang terlalu sempurna di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami, dan bahkan juga rumah rohani kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang berikutnya saudaraku terkasih, saya juga mengajak setiap kita untuk tetap belajar menaikkan syukur kepada Tuhan meskipun tidak mudah. Tatkala kita menghadapi begitu banyak pergumulan, bahkan pandemi ini juga mau tidak mau kita merasakan dampak demi dampak yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi mari kita tetap belajar bersyukur kepada Tuhan, karena di dalam kesemuanya itu Tuhan tetap baik bagi kita. Menolongku, menolong Anda sekalian, menolong kita semuanya untuk bisa dapat berkemenangan atas setiap pergumulan hidup yang harus kita alami. Saudaraku terkasih, mari saya mengajak setiap kita bersyukur atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita bersyukur. Bapa di dalam surga, kami pun juga belajar bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya untuk saat-saat yang senang, bahagia, sukses, berhasil, sukacita saja. Tetapi tatkala kami harus menghadapi yang namanya berbagai pergumulan di dalam hidup ini. Terlebih lagi ketika kami harus merasakan dampak demi dampak dari pandemi yang terjadi di dalam kehidupan kami atau bahkan kehidupan dunia secara global ini. Kami merasakan dampaknya baik di dalam kehidupan pekerjaan kami, ekonomi kami, studi anak-anak kami, bahkan juga dampak di dalam keluarga kami, hubungan relasi dengan anggota keluarga, bahkan dampak di dalam kehidupan spiritual rohani kami. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh menyadari pergumulan demi pergumulan yang tidak mudah harus kami alami. Tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam setiap pergumulan, tantangan kehidupan, penderitaan,
duka cita yang harus kami alami. Kami sungguh tetap merasakan akan kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan, pimpinan, dan pertolongan Tuhan sungguh kami rasakan, kami alami, sehingga kami tetap boleh kuat sampai hari ini. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Bahkan kami boleh berkemenangan atas setiap pergumulan hidup kami. Itu semua juga adalah karena pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Biarlah kiranya gaya hidup bersyukur boleh selalu ada di dalam hidup kami. Sehingga biarlah kiranya melalui bersyukur, hati kami juga semakin dipenuhi dengan sukacita. Dan hidup kami dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memulai lebih jauh lagi di dalam rangkaian ibadah doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami semuanya. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Berkati juga pakai setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam ibadah doa malam hari ini. Dan dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus melalui dan di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka di dalam kehidupan kita dipanggil untuk menjadi pendoa-pendoa. Bukan hanya berdoa bagi diri kita atau keluarga kita saja, tetapi setiap kita juga dipanggil untuk berdoa bagi bangsa ini, tempat di mana kita boleh tinggal, bahkan juga bagi dunia ini. Oleh karena itu, mari sebelum kita berdoa untuk beberapa pokok doa untuk bangsa dan dunia ini, saya mengajak setiap kita untuk menyadari dan menaikkan sebuah pujian bahwa ternyata Tuhan sudah memilih kita dan mau memanggil dan memakai kita untuk menjadi pendoa. Mari kita naikkan pujian, Kau telah memilihku. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku.
jadikan aku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Saudaraku, bukan kebetulan kalau kita ada di bumi Indonesia ini. Tuhan pasti punya rencana bagi kita. Kiranya kita merelakan diri kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi keselamatan bangsa ini. Karenanya saudaraku, saya mengajak setiap kita, yang pertama, mari kita berdoa buat pemerintah Indonesia ini. Bapak Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin, setiap para menteri pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tidak mudah untuk mereka menjalankan roda pemerintahan di masa-masa pandemi seperti ini. Mereka harus memikirkan begitu banyak kebijakan, terobosan-terobosan yang harus diambil untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Kita doakan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka semuanya. Dan juga kita doakan terus untuk program vaksinasi supaya boleh semakin maksimal, sehingga ketika program vaksinasi ini semakin maksimal, maka herd immunity juga semakin terjadi di Indonesia ini dan pandemi boleh segera berlalu. Dan juga doakan supaya kita semua rakyat Indonesia merelakan diri kita untuk menerima ajakan pemerintah untuk mensukseskan akan program vaksinasi ini. Yang belum menerima vaksin, mari relakan diri kita untuk kita boleh menerima vaksin. Dan juga doakan untuk beberapa waktu belakangan ini terjadi kenaikan harga-harga barang, BBM naik, minyak goreng naik, dan bahkan mungkin juga beberapa kebutuhan juga naik. Kita doakan supaya kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan sehingga kenaikan harga ini boleh segera ditanggulangi dan rakyat Indonesia, terlebih lagi rakyat-rakyat yang memiliki ekonomi yang terbatas, mereka tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Saudaraku, mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan tempatkan kami di bumi Indonesia ini. Dan kami mau bersahati berdoa bagi Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong khususnya pemerintah bangsa kami dari pusat sampai daerah. Bapak Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin, para menteri, MPR, DPR, pejabat pusat sampai daerah, para aparat keamanan, mereka orang-orang yang Tuhan boleh berikan tampuk kepemimpinan untuk boleh menjadi pemimpin di bangsa ini. Tidak mudah ketika mereka harus menjalankan roda pemerintahan, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan mereka kemampuan hikmat untuk dapat mengambil terobosan-terobosan, kebijakan-kebijakan yang dapat membuat bangsa ini boleh semakin maju dan menyejahterakan akan seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap pemerintah kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa terus untuk program vaksinasi. Bersyukur sampai sejauh ini program vaksinasi boleh terus berjalan dan tingkat penderita COVID juga semakin melandai. Dan hari-hari ini kami sedang berada di dalam sebuah musim pandemi yang sudah lebih landai lagi. Kami berdoa kiranya Tuhan terus tolong program vaksinasi ini supaya tetap berjalan dengan baik dan maksimal. Kiranya Tuhan berkati para nakes yang Tuhan boleh berikan kepercayaan untuk boleh menjalankan akan program vaksinasi ini di garda terdepan. Berkati juga supaya setiap rakyat Indonesia termasuk kami boleh mensukseskan akan ajakan pemerintah untuk gerakan vaksinasi ini. Kami juga yang belum divaksin, kami juga merelakan diri kami untuk dengan sadar, dengan sukarela untuk menerima vaksin sehingga semakin tercipta herd immunity di Indonesia ini. Dan pandemi juga boleh segera berlalu dan pemulihan ekonomi juga boleh terjadi di bangsa ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa khususnya untuk kenaikan harga-harga barang yang beberapa waktu belakangan ini terjadi, seperti harga minyak goreng,
BBM, bahkan juga kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain mulai merangkak naik. Kami sungguh berdoa kiranya Tuhan menolong pemerintah kami, baik Menteri Perdagangan atau pihak-pihak terkait, untuk bisa dapat Tuhan berikan hikmat dan mengambil terobosan-terobosan kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan kenaikan harga barang ini, sehingga biarlah tidak lebih menyengsarakan akan rakyat Indonesia, apalagi rakyat yang mempunyai tingkat ekonomi yang cukup lemah. Mereka kesulitan sekali untuk membeli atau mencukupkan akan kebutuhan hidup mereka. Karena itu ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkemurahan, berbelas kasihan kepada bangsa kami, sehingga kenaikan harga-harga barang ini boleh dikendalikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa kiranya Tuhan memberkati Indonesia ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, hari-hari ini kita masih berada di dalam suasana Lebaran. Mari kita juga berdoa buat saudara kita sebangsa dan setanah air yang sedang merayakan Lebaran. Apalagi sudah lebih kurang 2 tahun mereka tidak bisa merayakan Lebaran di kampung halaman bersama dengan keluarga mereka tercinta. Kita doakan supaya Tuhan yang memberkati mereka, menolong mereka di dalam menikmati masa-masa Lebaran ini. Ketika arus mudik terjadi, arus balik juga terjadi, biarlah kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Mereka yang mudik merayakan Lebaran di kampung halaman dengan anggota keluarga, mereka boleh dapat merayakannya dengan baik, merasakan kebersamaan, dihindarkan dari segala mara bahaya, kecelakaan dan hal yang lainnya, dan mereka boleh merasakan indahnya kebersamaan berkumpul bersama dengan keluarga. Atau bahkan juga di dalam suasana Lebaran ini, setiap kita jemaat-jemaat Kalam Kudus Malang yang juga sedang merayakan liburan begitu bersama dengan keluarga, harus keluar kota menikmati kebersamaan dengan keluarga, kita juga doakan supaya ketika mereka menempuh perjalanan, Tuhan juga melindungi mereka dalam setiap perjalanan, sehingga mereka juga boleh menikmati perjalanan dan liburan dengan baik, dan ketika nanti kembali ke kota Malang, mereka juga boleh kembali dengan kesegaran. Mari kita berdoa untuk suasana Lebaran ini. Saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa secara khusus di dalam suasana Lebaran ini. Kiranya Tuhan menolong setiap saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang sedang merayakan hari kemenangan, hari Lebaran ini. Terlebih lagi ketika lebih kurang sudah 2 tahun mereka tidak bisa merayakan Lebaran bersama-sama dengan keluarga mereka di kampung halaman. Saat ini mereka sedang menjalani arus mudik atau bahkan juga nanti arus balik. Kiranya Tuhan yang menolong di dalam setiap perjalanan mereka, sehingga perjalanan mereka boleh berjalan dengan baik, dengan aman, dengan lancar, dihindarkan dari segala kecelakaan dan mara bahaya apapun. Mereka bisa merayakan Lebaran bersama dengan keluarga, menikmati indahnya kebersamaan, berkumpul dengan anggota keluarga tercinta, melepas rasa rindu, rasa kangen, dan mereka juga boleh menikmati akan hari kemenangan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat segenap kami juga jemaat-jemaat Kalam Kudus Malang yang di dalam momentum Lebaran ini, di hari libur ini juga berencana untuk melakukan wisata atau liburan keluar kota. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap perjalanan mereka, supaya mereka boleh dapat menempuh perjalanan pergi ataupun pulang dengan keadaan selamat, menikmati kebersamaan, quality time bersama dengan keluarga dengan baik, dan ini juga boleh menjadi kesegaran buat setiap mereka, sehingga ketika nanti kembali kepada rutinitasnya boleh melakukan rutinitasnya dengan sukacita, dengan antusias dan dengan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, mari kita berdoa untuk situasi politik dan keamanan di bangsa ini. Meskipun pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden baru akan dilakukan di tahun 2024, tetapi sudah mulai terjadi yang namanya awal daripada menuju kepada Pilpres ini. Oleh karena itu kita sungguh berdoa, mohon kiranya Tuhan menolong bangsa ini, khususnya di dalam setiap berbagai kegiatan-kegiatan menuju kepada Pilpres. Semuanya boleh dapat dilakukan dengan baik, dengan aman, dengan lancar. Situasi politik juga tetap terkendali, keamanan juga tetap terkendali. KPU yang diberikan wewenang untuk boleh mempersiapkan dan menjalankan pemilu juga dapat melakukan tugasnya dengan baik. Aparat keamanan juga dipakai oleh Tuhan untuk mengendalikan akan situasi keamanan dan ketertiban di bangsa ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hal ini, saudaraku terkasih. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa khususnya untuk situasi politik dan keamanan di bangsa kami Indonesia tercinta ini. Meskipun pemilihan umum presiden dan wakil presiden baru akan dilakukan di tahun 2024, tapi sudah mulai dipersiapkan dari hari-hari ini.
Kiranya Tuhan menolong KPU sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk boleh menjadi penyelenggara akan pemilihan umum ini. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka semua sehingga dapat mempersiapkan dan melakukan nanti pemilu dengan baik. Berkati juga untuk setiap orang-orang yang sudah mulai mempersiapkan akan pemilu ini, supaya biarlah kiranya dapat mempersiapkannya langkah demi langkah, dapat ditempuh dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang terhormat, dengan baik, sehingga situasi politik dan keamanan di bangsa ini tetap boleh kondusif, tetap boleh terjaga, dan juga setiap rakyat tetap dapat melakukan aktivitasnya dengan tenang, dengan damai, dengan sejahtera. Berkati untuk aparat keamanan supaya Tuhan juga memakai mereka untuk boleh menjadi orang-orang yang dapat Tuhan pakai untuk menjaga stabilitas keamanan di bangsa ini. Dan orang-orang yang akan terpilih nanti untuk menjadi pemimpin di bangsa ini, sungguh kami merindukan adalah orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk boleh menjadi pemimpin di bangsa ini, membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, mari kita juga berdoa untuk perdamaian dunia ini. Mari kita terus berdoa untuk situasi yang terjadi ketika Rusia dan Ukraina sedang terjadi hubungan yang tidak baik. Rusia terus melakukan invasi ke Ukraina. Mungkin kita tidak terlalu paham dengan situasi yang terjadi yang sesungguhnya, tapi sebagai warga dunia ini mari kita berdoa supaya biarlah kiranya segera boleh tercipta perdamaian di antara Rusia dan Ukraina. Dan setiap pihak-pihak yang mencoba untuk menjadi mediator, untuk memediasi kedua negara ini, kedua pemimpin bangsa ini untuk boleh bertemu, berdialog, dan berdamai, kiranya Tuhan memberkati. Baik itu mungkin PBB atau juga lembaga-lembaga dunia yang lain dipakai oleh Tuhan untuk boleh membantu terciptanya perdamaian di antara Rusia dan Ukraina ini. Mari kita berdoa bersama-sama saudaraku terkasih. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa secara khusus untuk perdamaian dunia ini, di mana hari-hari ini perhatian dunia tersedot kepada peperangan yang sedang terjadi antara pertikaian, ketegangan yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina, di mana sampai hari ini invasi Rusia ke Ukraina tetap terjadi. Entah sudah berapa banyak korban nyawa, entah sudah berapa banyak korban material, entah sudah berapa banyak terjadi pengungsian besar-besaran keluar dari Ukraina. Sungguh satu keadaan yang sangat memprihatinkan, menyedihkan ya Tuhan Yesus. Dan kami sungguh mau berdoa kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada dunia ini, khususnya terhadap Rusia dan Ukraina. Biarlah kiranya tercipta perdamaian di antara kedua negara ini ya Tuhan Yesus. Meskipun mungkin kami kurang paham akan apa yang terjadi, situasi yang sebenarnya terjadi antara kedua negara ini sehingga menyebabkan terjadinya pertikaian. Tapi satu hal yang kami doakan supaya kiranya kasih yang dari surga yang boleh mengalir di antara kedua negara ini, mengalir di antara pemimpin kedua negara ini, supaya mereka boleh lebih memikirkan akan kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak, dan tidak mengorbankan rakyat hanya karena kepentingan pribadi atau golongan atau ego semata. Berkati juga pihak-pihak mediator yang mencoba memediasi, pihak ketiga seperti PBB atau lembaga-lembaga dunia yang lain, supaya Tuhan memakai mereka untuk boleh dapat menjadi pihak ketiga yang dipakai oleh Tuhan untuk boleh mempertemukan sehingga terjadi dialog komunikasi yang baik, dan biarlah kiranya tercipta kedamaian, kesejahteraan di antara Rusia dan Ukraina ini. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan puji-pujian dan beberapa pokok doa yang lainnya, saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab dan merenungkan akan satu tema yang pada malam ibadah doa malam hari ini di dalam renungan ini saya mengambil sebuah tema, yaitu tentang iman kepada Yesus yang bangkit. Iman kepada Yesus yang bangkit. Saya mengajak setiap kita dari tempat masing-masing membuka Alkitab dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 17, kemudian disambung dengan ayat 33 sampai 35. Perikop ini mempunyai judul yaitu ketika Yesus menampakkan diri kepada dua orang yang sedang menempuh perjalanan ke Emmaus. Tapi kita tidak akan bacakan semuanya, izinkan saya membacakan dari ayat 13 sampai 17, kemudian dari ayat 33 sampai dengan 35 dari Lukas 24. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari
murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia, yaitu mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Amin. Sampai sedemikian jauh pembaca firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita membaca, merenungkan dan terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita sehari lepas sehari. Saudaraku terkasih, di dalam perikop tersebut maka dikisahkan ada 2 orang murid. Kita akan menemukan beberapa karakteristik dari 2 orang murid ini. Maka 2 orang murid ini sedang menempuh perjalanan ke Emmaus. 2 orang murid ini walaupun mereka bukan termasuk dari ke-12 murid Yesus yang kemudian disebut sebagai rasul, tetapi mereka adalah murid Yesus, pengikut Yesus, dan pasti mereka itu adalah orang-orang yang mencintai Yesus. 2 orang ini adalah orang yang mencintai Yesus. Dan kemudian di dalam perjalanan menuju ke Emmaus itu, dari Yerusalem menuju kepada Emmaus, mereka bercakap-cakap tentang Yesus. Mereka mendapatkan pengajaran dari Yesus ketika Yesus masih hidup, dan dalam perjalanan ke Emmaus itu mereka masih berbicara tentang Yesus. Dan kemudian di dalam perjalanan tersebut mereka tidak berjalan hanya berdua saja, karena ada pihak ketiga yang kemudian menyusul mereka dan berjalan bercakap-cakap bersama dengan mereka. Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus. Jadi karakteristik 2 orang ini adalah mereka murid Yesus, mereka sangat mencintai Yesus, mereka berbicara tentang Yesus, bahkan mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tapi yang sangat membuat prihatin adalah meskipun mereka seperti karakteristik yang sudah saya sebutkan tadi, mereka ternyata tidak mengenal Yesus. Ketika mereka sedang berjalan bersama dengan Yesus, dikatakan ayat 16 bahwa mereka tidak mengenal Yesus. Apa sebabnya mereka sampai tidak mengenali bahwa orang yang sedang berjalan bersama dengan mereka itu adalah Yesus? Dikatakan di dalam ayat 16 adalah karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sampai di titik ini dulu saudaraku, ketika kita mencoba untuk berefleksi kepada diri kita sendiri, saya menyadari bahwa keadaan yang sedang terjadi kepada 2 orang murid yang sedang menuju ke Emmaus ini juga bisa saja, sangat mungkin, sangat potensi terjadi di dalam kehidupan diri kita, diriku dan diri Anda sekalian. Oke lah kita sebut bahwa kita adalah murid Yesus, orang yang percaya kepada Yesus. Kita bisa mengklaim diri kita sangat mencintai Yesus. Kita juga banyak berbicara tentang Yesus, suka baca Alkitab, suka mengikuti seminar-seminar teologi, suka berdebat tentang Yesus, suka berapologetik tentang Yesus, begitu ya. Bahkan juga kita mengklaim bahwa Yesus itu adalah Immanuel, sehingga kita berjalan selalu bersama dengan Yesus karena Yesus selalu menyertai kita. Kita berjalan bersama dengan Yesus. Tapi sangat mungkin meskipun kita sudah ada di dalam sebuah kondisi itu, kita pun sama seperti 2 orang murid tadi, yaitu apa? Tidak mengenali Yesus yang sedang berjalan bersama-sama dengan kita menjalani hidup ini. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi mata kita. Meskipun kita sudah belasan bahkan puluhan tahun menjadi orang Kristen, tetapi ternyata kita tidak mengenali Yesus. Saudaraku terkasih, ternyata tidak cukup hanya menjadi seorang murid Yesus, mencintai Yesus, banyak berbicara tentang Yesus, tidak cukup. Sampai setiap kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Tentunya perjumpaan bukan secara fisik atau jasmani, tetapi perjumpaan secara rohani atau spiritual. Sebelum kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, maka percuma kita mengklaim diri kita adalah murid Yesus, mencintai Yesus, tahu banyak tentang Yesus, katam di dalam membaca Alkitab bolak-balik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru.
Kalau kita belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, maka semua hal itu adalah sia-sia. Nah, saudaraku terkasih, apakah yang menjadi menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenali Yesus? Secara singkat, dikatakan ada dua teori begitu ya, ada dua teori yang membuat bahwa menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Yang pertama ada teori yang mengatakan bahwa dari perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu adalah perjalanan menuju ke barat, tempat di mana kemudian matahari tenggelam di sebelah barat. Maka jelas saja ketika mereka sedang berjalan menuju ke Emmaus, menuju ke barat, maka hari menjadi cepat gelap. Kalau hari menjadi lebih cepat gelap, ada kemungkinan mereka akhirnya tidak mengenali bahwa orang yang sedang berjalan bersama dengan Yesus, bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Bisa jadi, mungkin. Yang kedua, ada teori yang mengatakan bahwa setelah Yesus bangkit, maka Yesus itu adalah Yesus yang lain. Dalam pengertian Yesus yang lain, Yesus yang berbeda itu adalah tubuhnya adalah tubuh kebangkitan, sehingga tidak mudah dikenali oleh kedua orang ini. Bukan hanya mereka, ternyata Maria Magdalena juga tidak mengenali bahwa orang yang menjumpainya di kubur kosong itu adalah Tuhan Yesus, bukan. Malah Maria berpikir itu adalah tukang kebun, tukang penjaga taman, bukan Yesus. Apakah demikian? Bisa saja, mungkin saja teori itu bisa terjadi. Tetapi ketika kita mencoba memahami akan perikop ini, teori tentang hari sudah mulai gelap, tubuhnya adalah tubuh yang berbeda, tubuh kebangkitan sehingga tidak mudah dikenali, bisa saja menjadi faktor mereka tidak mengenal Yesus. Tetapi saya pikir itu ada faktornya adalah sangat kecil sekali. Presentasinya sangat kecil sekali kalau toh itu bisa membuat mereka tidak mengenal Yesus. Karena sesungguhnya yang sudah membuat mata mereka terhalang sehingga mereka tidak mengenal Yesus itu adalah faktornya bukan dari luar, tetapi dari dalam diri mereka sendiri. Yaitu apa? Kesedihan, kedukaan yang teramat besar, penderitaan yang sedang mereka alami. Sehingga di dalam ayat 17 dikatakan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Berhentilah mereka di dalam pertengahan perjalanan tersebut ketika Yesus bertanya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka firman Tuhan berkata, berhentilah mereka dengan muka muram. Karena duka cita, kesedihan, penderitaan yang teramat sangat yang sedang terjadi di dalam hidup mereka. Bagaimana tidak? Karena di dalam ayat 21 dikatakan bahwa mereka sebetulnya mempunyai pengharapan yang digantungkan begitu besar kepada Yesus. Bahwa mereka berharap Yesus itu akan menjadi sosok pribadi yang akan membebaskan orang Israel, membebaskan mereka dari penindasan, dari penderitaan. Tapi sosok yang mereka harapkan ternyata mati dengan cara yang menyedihkan. Dan juga lebih menyedihkan lagi adalah apa? Tubuhnya nggak tahu kemana. Apakah hilang? Apakah kemudian dicuri? Mereka seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Betapa sedih, betapa berdukanya mereka. Sehingga wajar kalau kemudian mereka sangat sedih. Dan di dalam kesedihan yang teramat sangat, kedukaan yang teramat sangat tersebut, mereka sampai-sampai tidak mengenali orang yang sedang berjalan bersama dengan mereka adalah Yesus yang sudah bangkit. Saudaraku, kesedihan, kedukaan, penderitaan bisa mengakibatkan dua. Yang pertama, bagi orang-orang tertentu pergumulan itu bisa membuat orang tersebut menjadi semakin kuat, menjadi semakin strong. Kenapa? Karena dia tahu ketika pergumulan hidup melandanya dan dia tidak bisa menghadapi pergumulan itu seorang diri, dia lemah, dia butuh kekuatan, maka mulailah dia berdoa dengan kusyuk, dengan hikmat meminta kepada Tuhan kekuatan. Dan Tuhan menolong, memberikan kekuatan dan membuat dia akhirnya bisa kuat dan menang terhadap pergumulan tersebut. Sehingga penderitaan baginya adalah apa? Sesuatu yang bisa membuat dia lebih kuat. Tetapi bagi sebagian orang penderitaan, kesedihan, kedukaan bisa bukannya semakin menguatkan orang tersebut, tetapi justru menghancurkan hidup orang tersebut. Kenapa? Karena ketika dia menghadapi pergumulan, kemudian dia mulai berdoa, tapi doanya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Tuhan tidak kunjung memberikan solusi kepadanya. Dia terus-menerus menghadapi pergumulan, belum selesai datang lagi pergumulan lain, belum selesai datang lagi pergumulan lain, sehingga akhirnya begitu banyak pergumulan dan begitu banyak beban berat di dalam dirinya. Dan dia sampai kepada sebuah statement, buat apa saya berdoa?
Toh nggak menolong saya apapun, toh nggak memberikan kepada saya satu kebaikan. Buat apa percaya kepada Tuhan? Sehingga penderitaan bagi orang tersebut justru menghancurkan hidupnya, bukan menguatkan hidupnya. Pertanyaannya, kenapa kok bisa penderitaan bagi seseorang tertentu menguatkan hidupnya, tapi bagi orang lain justru menghancurkan hidupnya? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah sikap mental atau apa yang menguasai hati dan pikiran kita. Sikap mental kita, apa yang menguasai hati dan pikiran kita, itulah yang akan sangat mempengaruhi kita. Bagaimana kita menghadapi pergumulan, kesedihan, kedukaan. Bagi orang yang optimis, maka penderitaan adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi untuk membuat dia lebih maju, lebih kuat, lebih naik level, lebih strong. Tapi bagi orang yang pesimis, penderitaan adalah bencana yang akan menghancurkan hidupnya. Bukankah itu juga yang dialami pesimis oleh dua orang murid yang sedang menuju ke Emmaus. Dulu berharap bahwa Yesus akan membebaskan mereka, membebaskan orang Israel. Tetapi Yesus sudah mati, bahkan mayatnya hilang dicuri orang. Pupuslah harapan mereka, bencanalah bagi mereka. Tidak ada lagi yang namanya harapan, semangat dan optimisme di dalam diri dua orang murid itu. Karena mereka hanya berkata dahulu, dahulu, dahulu. Kenapa mereka hanya berkata dahulu? Yesus mereka harapkan sebagai pembebas mereka. Kenapa kemudian mereka akhirnya pesimis, menjadi orang yang pesimis? Karena di hati dan pikiran mereka Yesus sudah mati. Bahkan hilang lagi, dicuri lagi mayatnya. Membuat mereka sangat sedih, hilang harapan, patah semangat, dan menjadi pesimis, tidak ada optimisme. Karena hati dan pikiran mereka hanya percaya sampai kepada Yesus yang mati saja. Percaya, mencintai dan mengikuti Yesus yang mati saja. Saudaraku terkasih, ketika mereka dan termasuk kita hanya percaya, mencintai dan mengikuti Yesus yang mati saja, maka bukankah sudah tidak ada lagi hal-hal yang dapat dilakukan oleh Yesus untuk kita? Dan sudah tidak ada lagi hal-hal yang dapat kita lakukan untuk Yesus. Karena Yesus mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita tidak perlu melakukan apa-apa untuk Yesus. Yesus sudah mati kok. Tapi bukankah iman Kristen adalah iman kepada Yesus yang bukan hanya mati, tapi dia bangkit dan hidup mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Iman Kristen adalah iman kepada Yesus yang bangkit. Karena Yesus bangkit, maka ada begitu banyak hal yang masih dapat dilakukan oleh Yesus. Dan ada begitu banyak hal yang dapat kita lakukan untuk Yesus. Karena itu meskipun pergumulan ada di dalam hidup kita, jangan menjadi pesimis. Karena kita percaya kepada Yesus yang bangkit. Terus datang berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan daripada Tuhan. Maka Yesus yang bangkit itu masih sanggup melakukan banyak hal untuk menolong kita menghadapi pergumulan. Namun lebih daripada itu, yang namanya perjalanan, maka tidak elok kalau kita hanya meminta Yesus untuk melakukan sesuatu bagi kita. Karena ada masih banyak hal yang harusnya dapat kita lakukan untuk Yesus. Di dalam perjalanan hidup kita mengiring Yesus. Di dalam perjalanan rohani kita mengikut Yesus. Masih ada banyak hal yang dapat kita lakukan, bahkan harus kita lakukan untuk Yesus yang sudah bangkit, yang hidup itu bagi kita. Apa yang bisa kita lakukan? Mari terus ikuti Dia. Mari terus setia kepada Dia. Dan mari terus layani Dia. Itulah sesuatu yang menyenangkan hati Yesus yang dapat kita lakukan untuk Yesus. Saudaraku terkasih, iman Kristen adalah iman kepada Yesus yang bangkit. Tetap semangat menjalani hidup ini, jangan mudah menyerah, jangan mudah hilang harap, jangan mudah pesimis, tetaplah penuh dengan semangat, tetaplah penuh dengan pengharapan, tetaplah menjadi pribadi yang optimis, karena Yesus yang kita imani, yang kita percaya adalah Yesus yang bangkit dan hidup. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Saudaraku, dengan dasar firman Tuhan ini mari kita kembali melanjutkan pujian dan pokok doa kita. Saya merindu mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian. Kaulah harapan, karena Yesuslah yang sudah bangkit, maka pengharapan kita mari kita terus berikan kepada Yesus. Kaulah harapan.
bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu dan sudah hidup itu menjadi dasar iman kita. Dan selalu menjadi harapan bagi kita, bagiku dan bagi Anda, bagi GKKK Malang ini. Oleh karena itu mari saya mengajak setiap kita berdoa untuk beberapa hal untuk rumah rohani kita GKKK Malang. Yang pertama, mari kita berdoa untuk bulan keluarga di tahun 2022 ini. Bulan Mei selalu dicanangkan sebagai bulan keluarga. Mari kita doakan supaya Tuhan menolong baik rohaniwan atau majelis yang mempersiapkan untuk berbagai hal yang akan dilakukan di bulan keluarga ini supaya dapat berjalan dengan baik, dilakukan dengan baik melalui acara khusus ataupun juga melalui ibadah minggu, ibadah sekolah minggu, tema-tema tentang keluarga, hal-hal yang dilakukan di bulan keluarga ini semuanya dapat menjadi berkat bagi pemulihan keluarga-keluarga di GKKK Malang. Saudaraku, mari kita berdoa untuk persiapan dan keberlangsungan bulan keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah harapan bagi kami dan Engkaulah harapan bagi gereja kami, Kalam Kudus Malang ini. Karena itu Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami berdoa kepada Engkau, Sang Kepala Gereja. Khususnya kami mau berdoa untuk bulan keluarga yang akan dilakukan di sepanjang bulan Mei 2022. Kiranya Tuhan memberkati untuk para rohaniwan, para majelis, para aktivis yang sedang mempersiapkan untuk bulan keluarga ini, entahkah sedang mempersiapkan acara-acara khusus yang akan dilakukan di sepanjang bulan keluarga ini, ataukah melalui ibadah sekolah minggu, ibadah umum, melalui persekutuan, melalui firman Tuhan yang diberitakan tentang keluarga, semuanya tersebut dapat menjadi berkat bagi pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang ada di Kalam Kudus Malang ini. Kami berdoa biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh diberitakan, khususnya tema-tema tentang keluarga ini, boleh menjadi berkat pemulihan bagi keluarga-keluarga yang ada di Kalam Kudus Malang ini. Sehingga ketika keluarga dipulihkan, keluarga berubah, maka gereja juga dipulihkan, gereja juga berubah. Ketika keluarga kuat, maka gereja juga semakin kuat. Dan ketika gereja kuat, maka gereja juga akan menjadi berkat bagi kota Malang, bahkan bagi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Saudaraku, mari kita juga berdoa untuk gerakan pemuridan dalam keluarga. Pemuridan bukan hanya dilakukan di gereja saja dengan berbagai macam pembinaan, tetapi sesungguhnya pemuridan harus bermula diawali dari keluarga. Orang tualah wakil Allah yang diberikan kepercayaan mandat istimewa untuk mendidik, merawat, membesarkan anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Gereja dipakai oleh Tuhan untuk menjadi
sarana untuk memperlengkapi keluarga-keluarga, memperlengkapi orang tua sehingga orang tua mempunyai modal pengetahuan bagaimana caranya dapat merawat, mendidik, membesarkan anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena itu mari kita berdoa untuk gerakan pemuridan dalam keluarga ini supaya boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk pemuridan dalam keluarga. Kami sungguh rindu supaya pemuridan bukan hanya dilakukan dan berhenti sampai di gereja saja. Tetapi sesungguhnya gerakan pemuridan ini harus dimulai dan terus ada di dalam keluarga demi keluarga yang ada di GKK Malang ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memakai Gereja Kristen Kalam Kudus Malang menjadi alat di tangan Tuhan untuk boleh memperlengkapi setiap orang tua untuk bagaimana mempunyai modal, mempunyai pengetahuan, mempunyai skill, keterampilan untuk membesarkan, merawat, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan biarlah ketika orang tua sudah diperlengkapi, orang tua juga boleh menyadari tugas panggilannya sebagai wakil Allah, diberikan mandat yang luar biasa, mandat mulia yang istimewa untuk boleh menjadi wakil Allah untuk mendidik, merawat dan membesarkan anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, seperti anak panah di tangan pahlawan yang ketika dilesakkan maka menuju kepada targetnya, yaitu adalah apa? Anak-anak semuanya hidup sesuai dengan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami sungguh rindu biarlah kiranya keluarga-keluarga yang ada di Kalam Kudus Malang adalah keluarga-keluarga yang saleh, keluarga-keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hidupnya juga menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, mari kita juga berdoa untuk kegerakan kelompok kecil yang sedang dilakukan di gereja ini, dimulai di kalangan rohaniwan, kemudian juga sudah dimulai di kalangan majelis, dan juga sedang dimulai juga di kalangan aktivis dan jemaat. Kita berdoa supaya melalui gerakan kelompok kecil ini boleh menjadi gerakan yang akhirnya mewabah dan mempunyai dampak positif untuk pertumbuhan iman, kerohanian, bahkan kalau Tuhan izinkan untuk menjadi sarana pertumbuhan jumlah jemaat di Kalam Kudus Malang ini, sehingga setiap jemaat boleh bertumbuh bersama-sama melalui kelompok kecil. Mari kita berdoa untuk kegerakan kelompok kecil ini. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa secara khusus untuk kegerakan kelompok kecil yang sudah dimulai dan akan terus dilakukan di GKK Malang ini, dimulai dari kalangan rohaniwan, para majelis, juga sudah dimulai di aktivis dan juga dimulai di jemaat dan juga di berbagai komisi. Kami sungguh berdoa kiranya melalui gerakan kelompok kecil ini boleh menjadi sarana pertumbuhan. Setiap jemaat, semua warga gereja Kalam Kudus Malang ini boleh merasakan bukan hanya bertumbuh seorang diri saja, tapi bertumbuh bersama-sama di dalam kelompok kecil. Berdoa kiranya Tuhan yang memberkati supaya melalui kegerakan kelompok kecil ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk semakin menjadi pertumbuhan iman dan rohani setiap jemaat. Bahkan kalau Tuhan kehendaki juga melalui kelompok kecil ini terjadi pertumbuhan jumlah, kuantitas di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, hari-hari ini sudah dimulai sebuah pelayanan yang baru yang dinamai sport ministry atau pelayanan melalui olahraga dengan tujuan untuk pemuridan dan juga penjangkauan. Bukan hanya sehat secara jasmani, tapi juga sehat secara relasi dan juga sehat secara rohani. Mari kita berdoa untuk program yang baru saja dimulai ini dan akan terus dimulai. Sampai hari ini ada 5 cabang olahraga, ada basket, bulu tangkis, senam, futsal, tenis meja, dan mungkin nanti ke depan juga akan ditambah dengan cabang olahraga yang lain supaya kegiatan pelayanan melalui olahraga ini dapat berjalan dengan baik dan mempunyai tujuan yang baik dan menjadi berkat bukan hanya bagi ke dalam gereja ini saja tapi juga bagi penjangkauan keluar. Mari kita berdoa untuk kegiatan sport ministry ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hikmat yang Tuhan boleh berikan juga kepada para pemimpin gereja ini untuk boleh melakukan pemuridan, penjangkauan. Secara khusus juga hari-hari ini sudah dilakukan melalui program olahraga atau sport ministry. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong untuk bidang misi yang menggawangi akan sport ministry ini. Tuhan memberikan pada mereka terus pertolongan, hikmat, kekuatan untuk bisa dapat terus memagari dan juga untuk boleh menyertai dan juga untuk boleh memantau akan pelayanan melalui olahraga ini. Berkati supaya pelayanan melalui sport ini boleh menjadi berkat supaya kehidupan jasmani, tubuh sehat, relasi juga semakin sehat, tercipta komunitas yang sehat dan juga terjadi pertumbuhan rohani yang juga sehat
dan melalui sport ministry ini boleh menjadi sarana penjangkauan pemuridan, bukan hanya bagi ke dalam gereja ini saja, tapi juga dapat memenangkan jiwa orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati untuk perjalanan pelayanan melalui olahraga ini supaya boleh berjalan dengan baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, sadarilah bahwa Yesus bukan hanya berjalan bersama dengan 2 orang murid yang sedang menuju kepada Emmaus. Yesus juga sedang berjalan menyertai setiap langkah kita. Mari sadari bahwa Dia selalu ada di samping kita, bahkan di dalam hidup kita. Karena arti kehadiran Tuhan itu begitu sempurna menolong hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini, arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita melanjutkan beberapa pokok doa yang terakhir. Saudaraku, mari kita berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang. Sekolah yang Tuhan tempatkan untuk ada di Kota Malang ini supaya bukan hanya berdampak positif menjadi berkat dari segi intelektual saja. Banyak lulusan-lulusan yang pintar secara intelektual dari Kalam Kudus Malang ini, dari sekolah ini. Tetapi biarlah kiranya sekolah ini juga memperhatikan pertumbuhan, perkembangan spiritual kerohanian daripada setiap siswanya, gurunya, dan orang-orang yang terkait di dalam proses belajar di Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang ini. Sehingga sekolah ini ada untuk menjadi berkat bagi Kota Malang ini, bagi Indonesia, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, saudaraku. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang. Sekolah yang Tuhan tempatkan untuk boleh ada di Kota Malang ini. Kami merindukan supaya keberadaan sekolah ini sungguh menjadi berkat bukan hanya bagi dunia pendidikan secara intelektual saja. Banyak lulusan-lulusan yang pintar secara intelektual dan berhasil di dalam dunia pekerjaan, lulusan dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang ini. Tetapi biarlah kiranya Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang ini juga boleh memperhatikan pertumbuhan, perkembangan iman, kerohanian daripada setiap siswanya, gurunya, stafnya,
orang tua murid dan setiap pihak-pihak terkait yang terlibat di dalam kegiatan proses belajar dan mengajar. Sehingga biarlah kiranya setiap orang-orang, apalagi generasi-generasi penerus bangsa ini, lulusan daripada Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang adalah orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan, yang menjadi generasi saleh dan menjadi berkat bagi Kota Malang, bagi Indonesia ini. Berkati untuk sistem pembelajaran yang sudah mulai juga dilakukan secara tatap muka langsung, Tuhan yang memberkati supaya semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita juga berdoa di tahun ini Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus memperingati hari ulang tahun yang ke-70. Dan di dalam peringatan hari ulang tahun yang ke-70 ini dilakukan banyak hal. Dan akan memuncak pada tanggal 22 Mei nanti, yaitu ketika setiap unit Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada dari Sabang sampai Merauke akan melakukan ibadah serentak bersama-sama di jam yang sama. Sebagai bentuk kebersamaan, persekutuan bersama-sama sebagai warga Gereja Kristen Kalam Kudus. Kita doakan supaya segala persiapan acara yang dilakukan sampai tanggal 22 nanti semuanya boleh berjalan dengan baik. Akan juga dilakukan ada sidang raya tahunan juga dapat berlangsung dengan baik. Dan keberadaan Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus juga boleh menjadi berkat bagi Indonesia dan bagi dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama saudaraku. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia, di mana tahun ini memperingati hari ulang tahun yang ke-70 dan dilakukan banyak kegiatan yang nanti akan memuncak di tanggal 22 Mei 2022, di mana akan dilakukan ibadah secara serentak dengan semangat kebersamaan oleh Gereja Kristen Kalam Kudus, unit-unit yang ada dari Sabang sampai Merauke di jam yang bersamaan. Kiranya Tuhan memimpin segala persiapannya, sinode yang sedang mempersiapkannya Tuhan memberkati supaya semua dapat dipersiapkan dengan baik, acara-acara baik, acara ibadah, nanti juga ada sidang tahunan, semua dapat dipersiapkan dan dapat berjalan dengan baik. Dan kami sungguh rindu supaya momen kebersamaan ini boleh menyatukan kami sebagai unit-unit Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Indonesia ini. Dan juga berkati, pakailah Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, sinode gereja ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi Indonesia, menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa untuk pergumulan setiap jemaat. Kita menyadari setiap kita mungkin mempunyai pergumulan yang satu dengan yang lain berbeda. Tetapi puji Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang sama. Iman kita diarahkan kepada Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan hidup bagi kita, mengalahkan maut. Dan yang kita yakini juga pasti mampu memberikan kekuatan kepada setiap kita, berkemenangan atas setiap pergumulan hidup kita. Mari berdoa untuk setiap jemaat-jemaat di dalam setiap pergumulan yang sedang dialaminya. Mari saudaraku kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, yang hidup itu, kami gantungkan harapan kami arahkan, kami tujukan iman dan percaya kami. Karena kami percaya bahwa tidak ada satupun pergumulan yang dapat membuat kami menjadi menyerah. Karena kami punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang akan menolong kami menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Meskipun pergumulan kami satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang mengalami pergumulan di dalam kesehatan, bahkan ada yang sedang mengalami penyakit-penyakit yang begitu membutuhkan perawatan yang panjang, terapi yang panjang. Ada yang mengalami penyakit kanker atau harus cuci darah, atau bahkan juga pergumulan di dalam ekonomi, pekerjaan, studi, mencari pasangan hidup, pergumulan di dalam kerohanian, pergumulan akan hari depan, pergumulan di dalam keluarga, relasi, bahkan pergumulan-pergumulan yang lainnya. Bahkan gereja ini juga mempunyai pergumulannya tersendiri. Tapi kami bersyukur meskipun pergumulan kami berbeda-beda, kami punya Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mana kami gantungkan harapan kami, iman percaya kami tujukan kepadanya. Yang kami percaya Tuhan Yesus Kristus akan menolong kami, memampukan kami untuk berkemenangan atas setiap pergumulan hidup kami. Karena itu kami mau terus berdoa kepada Tuhan, karena masih ada begitu banyak hal yang dapat dilakukan oleh Yesus yang sudah bangkit itu bagi kami, dan masih ada begitu banyak hal yang dapat kami lakukan untuk Yesus yang sudah bangkit itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kini terakhir,
Saya mempersilahkan setiap saudaraku terkasih untuk mengambil waktu sejenak untuk menaikkan pergumulannya kepada Tuhan. Pergumulan-pergumulan pribadi yang sedang dialami hari-hari ini, yang tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya kita, diri kita dengan Tuhan saja yang mengetahuinya. Mari kita naikkan pergumulan pribadi kita kepada Tuhan yang sudah bangkit dan hidup itu, yang pasti akan menolong kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah seru doa kami yang kami panjatkan kepada Tuhan. Jeritan hati kami, keluh kesah kami, pergumulan pribadi yang kami naikkan kepada Tuhan. Mungkin tidak ada satu orang pun yang tahu, tetapi kami percaya Tuhan Allah Maha Tahu. Dan kami berdoa ya Tuhan, sama seperti Engkau sudah mendengarkan seru doa kami untuk bangsa, untuk dunia, untuk gereja, untuk jemaat. Kami pun percaya Engkau mendengarkan pergumulan kami secara pribadi, tangisan kami, jeritan hati kami, sesuatu yang sedang menghalangi mata kami, sesuatu yang begitu berat yang sedang menekan hidup kami. Kami percaya Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Tapi kami sungguh bersyukur sekali lagi bahwa kami seharusnya tetap menjadi pribadi yang penuh dengan harapan, semangat terus, dan juga tetap optimis. Karena kami beriman dan percaya kepada Yesus yang sudah bangkit dan hidup itu, yang pasti mendengar dan menjawab setiap seru doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kini kami mau akhiri ibadah doa pada malam hari ini, menaikkan segala pujian, hormat, syukur, pengagungan, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami mau menaikkan pujian Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Di akhir dari ibadah doa pada malam hari ini ya Tuhan, kami sungguh sangat merindukan kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kami semuanya. Karena itu saudaraku terkasih, marilah kita menerima berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan senantiasa menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Dan kiranya Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai daripada saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersaat teduh, ibadah doa malam selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, saudaraku terkasih, ibadah doa sudah boleh selesai dilakukan dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih kepada segenap rekan-rekan yang sudah boleh ikut terlibat dalam pelayanan di ibadah doa malam hari ini, dan sungguh saya sangat bersyukur sekali ibadah doa malam hari ini boleh terselenggara dengan baik secara online ini, karena ada rekan-rekan staf TU di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang yang sudah boleh bersama-sama dengan saya melayani. Ada Ibu Anas, ada Pak Supri, ada Pak Erik, dan juga ada Pak Didi, Pak Gerald, Pak Andre yang sudah boleh membantu di dalam bagian masing-masing sehingga kita semua bisa beribadah doa pada malam hari ini dengan baik dan lancar. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan untuk ibadah doa Selasa depan tanggal 10 Mei 2022 akan kembali dilakukan secara hybrid.
tatap muka langsung atau onsite dan online. Biarlah kiranya ini boleh menjadi perhatian kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.